Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam program Renungan Harian. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar firman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat ke-7 sampai ke-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tema renungan kita pada saat ini adalah Tuhan atas hidup dan matimu. Siapakah pemilik sejati dari hidup saudara? Beberapa orang mungkin berkata, perlukah dipertanyakan pertanyaan seperti ini? Bukankah hidup saya berarti hidup ini memang milik saya? Jawaban seperti ini menunjukkan konsep kebanyakan manusia. Banyak orang berpikir hidup saya artinya milik saya. Bisa dipahami akhirnya kehidupan yang dijalani adalah versi masing-masing. Apa yang dilakukan adalah dianggap benar menurut pribadi masing-masing. Dalam teks ini, Paulus mengingatkan kita tentang isu kepemilikan kehidupan manusia. Kehidupan ini milik siapa? Di ayatnya yang ke-8, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang manusia pun yang menjadi pemilik dari dirinya sendiri. Tuhan adalah pemilik sejati dari setiap manusia. Orang yang memahami kebenaran ini akan memastikan bahwa dia akan memuliakan Tuhan baik dalam hidup maupun matinya. Sebaliknya, mereka yang tidak memahami kebenaran ini akan menentukan bagaimana dia hidup berdasarkan apa yang menguntungkan dia dan apa yang dia pandang baik, tidak peduli dengan apapun yang lain. Kehidupan yang demikian menyeret manusia jatuh dalam berbagai kesesatan yang membuat hidup semakin rumit. Mereka bisa tersesat dan melihat uang, karir, anak, keluarga, atau sesuatu yang lain sebagai pencapaian utamanya dalam hidup. Mereka mengecilkan nilai hidup mereka. Tuhan mendesain hidup manusia untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Sehingga pastikanlah bahwa kita hidup bagi Tuhan. Jika kita mati pun, kita mati untuk Tuhan. Di ayat yang ke-9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karya Yesus yang sempurna melayakkan kita untuk mengabdi kepada Dia baik dalam hidup maupun mati kita. Kita baru saja memperingati rangkaian karya Kristus. Maukah kita kembali mengambil komitmen untuk mempersembahkan hidup dan mati kita bagi kemuliaan-Nya? Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin.